Kan kita tidak boleh makan manusia karena dia bertaring. Manusia kan bertaring sama dengan hewan-hewan yang bertaring. Kita kan tidak boleh makan anjing, tidak boleh makan ular karena mereka bertaring, gitu kan? Maka kotoran semua yang dilarang makan najis hissi namanya. Najis yang membatalkan, atau makna lain najis mughalladha, najis yang berat. Pantaskah kita diam ketika ada fatwa yang tidak sesuai dengan pendapat ulama salaf? Ketika ada fatwa dan sudah menyebar, pantaskah fatwa itu dibiarkan? Kita diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong hamba-hamba Allah min ibadihi sholihin. Pada kali ini kami ingin menanggapi pidato Ustadz Khalid Basalamah yang mengatakan bahwa kotoran manusia itu termasuk najis yang berat, karena manusia itu bertaring, tidak boleh dimakan, dan juga sama dengan hewan-hewan yang tidak boleh dimakan atau haram untuk dimakan. Maka kotoran dari mereka, kata Ustaz Khalid Basalamah, termasuk najis yang berat. Dengan kata lain adalah najis mughalladhah. Ini yang perlu kita sikapi, perlu untuk direspon. Ini merupakan pernyataan yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada dasarnya, bahkan menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kita berbicara tentang masalah bid'ah, maka tentu hal ini atau pernyataan Ustadz Khalid Basalamah inilah yang bid'ah. Menyampaikan suatu hukum, memutus sebuah hukum, memberikan keputusan tentang hukum, ternyata bira'yihi, dengan pendapatnya sendiri, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak sesuai dengan as-sunnah. Maka bagaimana menurut pandangan fikih? Maka saya pertama berbicara membahas tentang masalah najis. Saya akan baca kitab Tuhfatut Tullab. Bismillahirrahmanirrahim. Bab bayanin najasati wa izalatiha. Bab menerangkan tentang najis dan menghilangkan najis. Hiya lugatan ma yustaqdaru wa syar'an bil haddi mustaqdarun yamna'u sihhatas sholati haitsu la murakhisa wa bil addi baulun ila akhirih. Yang pertama, pengertian dari najis. Hiya lugatan ma yustaqdaru. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang dianggap kotor, sesuatu yang dianggap menjijikkan. Sedangkan menurut syariat, yang dikatakan najis adalah mustaqdarun yamna'u sihhatas sholati. Yang dikatakan dengan najis menurut syara adalah sesuatu yang dianggap kotor, yang dapat mencegah terhadap sahnya sholat, sekiranya tidak ada perkara yang meringankan. Ini tentang pengertian najis. Jelas najis itu yamna'u sihhatas sholat. Ini menurut syara, pengertian secara syara. Pokok pembahasan pada kali ini saya ingin menanggapi dan merespon Ustadz Khalid Basalamah. Apakah benar najis atau kotoran dari manusia itu termasuk najis yang berat atau najis mughalladhah? Di dalam kitab Safinatun Najah, ini kitab dasar. Kalau kita di madrasah-madrasah, terutama manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu tidak asing lagi yang namanya kitab Safinatun Najah. Di dalam kitab Safinatun Najah disebutkan an-najasatu salasun. Najis itu
macam-macam najis itu ada 3 macam. Mughalladhatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Najis mughalladha, najis mukhaffafa, dan najis mutawassita. Al-mughalladhatu najasatul kalbi. Yang termasuk najis mughalladha adalah najisnya anjing, wal khinziri, dan juga babi, wa far'i ahadihima, dan keturunan dari salah satu keduanya. Jadi yang termasuk najis mughalladha itu bukan kotoran manusia. Yang termasuk najis mughalladha adalah anjing dan babi dan keturunan dari keduanya. Tidak ada penjelasan bahwa kotoran manusia itu termasuk najis mughalladha. Ini jelas Ustadz Khalid jelas tidak ada dalilnya. Artinya bisa mengarang sendiri. Saya tidak habis pikir kenapa Ustadz Salafi Wahabi selalu berdusta. Artinya memutuskan sebuah hukum yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada dasarnya, hanya terus dengan pemikirannya sendiri, dengan logikanya sendiri. Wal mukhaffafatu baulus sabi alladhi lam yat'am ghairal labani wa lam yaqulul al haulaini. Najis mukhaffafa adalah seperti kencing bayi laki-laki yang tidak makan kecuali air susu ibu, walam yablu al haulaini, dan tidak sampai berumur 2 tahun. Wal mutawassitatu sairun najasati, dan najis mutawassita adalah seluruh najis selain najis mughalladha dan najis mukhaffafah dikatakan najis mutawassithah. Najis mutawassithah dibagi 2, ada yang dapat dilihat oleh mata atau panca indera, namanya najis ainiyah. Kalau tidak bisa dilihat oleh panca indera, namanya najis hukmiyah. Perlu digarisbawahi, apapun yang disampaikan Ustadz Khalid bahwa kotoran manusia adalah termasuk najis mughalladha, jelas keliru, jelas mengada-ngada. Itulah yang dinamakan bid'ah yang sesat, karena berpendapat tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil dari Al-Quran, tidak ada dalil dari hadis, bahkan masyhur ulama, jumhur ulama, tidak ada. Pendapat secara mayoritas ulama tidak ada, tidak ditemukan. Itu namanya mengada-ngada. Termasuk dari najis adalah rausun, yaitu kotoran. Min ghaitin aw ghairihi, baik dari berak manusia atau dari selain manusia. Misalnya ikan, itu namanya najis mutawassithah. Termasuk juga najis adalah najis anjing, najisnya anjing, dan juga najisnya babi. Termasuk najis juga wala banu ma la yukalu ghairal adami, dan susu dari sesuatu yang tidak bisa dimakan dagingnya selain anak Adam. Jadi misalnya anjing itu najis, maka susunya juga najis. Termasuk hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, maka susunya itu najis, kecuali anak Adam, maka tidak bisa. Anak Adam itu dikatakan najis, bahkan susunya tidak bisa dikatakan najis. Ya kotorannya ya najis, beraknya ya najis, tapi bukan najis mughalladha. Jangan disamakan dengan anjing. Yang kedua, amma labanu ma yukalu wa labanul adami fatahirani. Adapun susu hewan yang bisa dimakan dagingnya dan susu dari anak Adam fatahirani, maka kedua-duanya hukumnya adalah suci. Jadi yang pertama, yang tidak bisa dimakan dagingnya, hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya adalah najis, susunya itu najis selain anak Adam. Yang kedua, semua hewan yang bisa dimakan dagingnya maka susunya suci, termasuk juga manusia
susunya adalah suci. Nah, dasar yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Susu itu adalah susu yang murni, minum susu yang murni dapat menyegarkan bagi orang-orang yang minum. Yang kedua, bahwasanya susu anak Adam itu suci. Susu anak Adam itu suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad karramna bani Adama. Sungguh kami memuliakan anak-anak Adam. Jadi jangan salahkan kami jika selalu mengkanter Ustadz Salafi Wahabi, karena di situ banyak temuan-temuan fatwanya yang ngawur, yang tidak ada dasarnya. Kebanyakan muncul dari pemikirannya sendiri. Kalau sekarang sudah muncul dari pemikirannya sendiri, maka mungkinkah kita harus diam? Mungkinkah orang-orang NU harus diam? Yang cinta ulama salaf, mengaku bahwa diri kita adalah cinta kepada ulama salaf. Pantaskah kita diam ketika ada fatwa yang tidak sesuai dengan pendapat ulama salaf? Ketika ada fatwa dan sudah menyebar, pantaskah fatwa itu dibiarkan? Kita diam, nah, maka di situ kita harus perhatian kepada umat, jangan sesatkan umat dengan fatwa-fatwa mereka yang tidak ada dasarnya.